warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya yang terbaru hari ini tanggal 1 Oktober 2020 jam setengah 5 sore. Nah, kebetulan hari ini saya berada di salah satu tempat wisata di Banda Aceh ya. Tepatnya ini di wilayah tempat wisata Eki Momo di salah satu kawasan di Banda Aceh. Oke, hari ini saya pengen menyempatkan diri ya untuk bunda-bunda di rumah khususnya. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai sterilisasi. Tadi malam saya mengumpulkan beberapa pertanyaan yang menurut saya hampir sama dan itu penting ya. Di sini ada 4 pertanyaan yang saya kumpulkan dan 4 pertanyaan pertama itu kurang lebih sama ya. Intinya menanyakan bahwa dok, saya sudah pernah steril dan pengen punya anak. Kira-kira apa solusinya? Intinya seperti itu. KB steril ya, atau kita sebut dengan tubektomi pemoroi. Nah, tubektomi pemoroi itu merupakan salah satu KB permanen ya, di mana adanya pemotongan pada saluran indung telur atau saluran penakan atau yang kita sebut dengan tuba falopi, sehingga menghambat bertemunya antara sel telur dan sel sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, ada solusi di sini khusus untuk bunda-bunda yang sudah pernah steril dan pengen hamil. Yang pertama itu adalah rekanalisasi. Karena tadi dilakukan pemotongan, berarti rekanalisasi berarti penyambungan. Jadi rekanalisasi itu merupakan penyambungan pada saluran indung telur atau saluran peranakan atau yang kita sebut dengan tuba falopi ya. Nah, tapi ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi untuk dilakukan rekanalisasi. Yang itu yang pertama adalah technical operasi yang dilakukan saat operasi. Kemudian yang kedua, usia pasien. Nah, yang ketiga adalah panjang tuba sisa pada saat sterilisasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada loh ternyata peluang keberhasilan yang bisa kita lihat untuk bunda-bunda yang pernah melakukan sterilisasi. Pertama pada technical operasi. Nah, untuk pada technical operasi ini keberhasilan 45% pada sterilisasi yang dilakukan dengan elektrokauter. Kemudian 50% pada sterilisasi yang dilakukan dengan pengikatan dan pemotongan. Kemudian 75% keberhasilan pada sterilisasi yang dilakukan dengan menggunakan cincin pada saat laparoskopi. Nah, selanjutnya usia dan panjang saluran tuba yang sisa. Nah, apabila usia bunda kurang dari 37 tahun, kemudian panjang saluran tubanya lebih daripada 4 cm pada saat riwayat operasi sebelumnya, itu kemungkinan keberhasilan akan lebih besar. Nah, note yang di sini untuk bunda-bunda tahu bahwa yang namanya tindakan itu pasti ada kegagalan. Ingat, ada resiko kegagalan pada setiap tindakan termasuk rekanalisasi. Kemudian di samping itu ada juga resiko yang namanya kehamilan di luar kandungan. Biasanya terjadi pada tempat pos penyambungan saluran tuba tersebut. Baik, yang kedua solusinya adalah dengan melakukan program bayi tabung. Bayi tabung disebut juga dengan IVF ya. IVF itu adalah in vitro fertilisasi ya. Ya, tentu saja kalau misalnya bunda-bunda ingin memutuskan dan emang benar-benar niat pengen hamil lagi dan pengen melakukan program bayi tabung, harus benar-benar prepare ya, persiapan, karena pastinya itu membutuhkan yang namanya pengorbanan biaya, waktu, psikologis, dan tentu saja kesabaran ya. Dan kembali lagi, yang paling penting diskusikan kembali ke dokter kandungan bunda-bunda apabila ingin melakukan program bayi tabung. Yang namanya juga ikhtiar, bismillah, kita sama-sama berdoa semoga bunda-bunda yang di rumah khususnya yang
mempunyai kasus yang sama agar dimudahkan juga untuk mendapatkan momongan. Amin. Jawabannya, apabila Bunda sudah pernah sterilisasi dan tidak mau membuka lagi ikatan yang sterilisasi sebelumnya, jawabannya bisa, yaitu dengan melakukan program bayi tabung. Sebenarnya sih salah satu penyebab yang paling sering pasien-pasien yang habis melahirkan tidak haid itu adalah yang namanya MAL, metode amenorre laktasi. Itu merupakan salah satu KB alami apabila bunda-bunda melakukan yang namanya ASI eksklusif ya. Tapi kalau bunda-bunda benar-benar melakukan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif sini berarti ya bunda-bunda memberikan ASI pure tanpa ada tambahan apapun kepada bayi bunda, kemudian dan secara langsung tanpa melalui media dot ataupun yang lainnya, sesuai dengan demand bayi, sesuai dengan permintaan bayi. Biasanya dalam sehari bisa lebih dari 12 kali. Nah, apabila bunda-bunda benar-benar melakukan ASI eksklusif, sebenarnya tuh otomatis bunda akan mengalami yang namanya KB alami atau MAL ya, yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, pada saat bunda-bunda melakukan ASI eksklusif, itu ada yang namanya hormon prolaktin bunda-bunda itu sangat tinggi sekali. Akibatnya bisa menekan yang namanya hormon LH dan estrogen, sehingga menekan ovulasi. Jadi bunda-bunda tidak subur. Jadi kesimpulannya, kalau bunda-bunda melakukan ASI eksklusif, itu secara otomatis bunda tidak subur dan bunda tidak akan hamil. Ya, namun ada penyebab lain juga selain yang saya sebutkan yang barusan. Bunda tinggal lihat aja, kalau seandainya bunda merasa keluhan haid bunda itu terus berlanjut dan berbulan-bulan dan tidak haid juga, bunda bisa konsultasikan langsung ke dokter kandungan di tempat bunda-bunda berada. Yang namanya sterilisasi ini sebenarnya bisa kita bilang nggak segampang itu kita langsung melakukan sterilisasi. Ada syarat-syaratnya dan ada indikasi ya tepatnya ya. Di sini ada beberapa indikasi apabila bunda ingin melakukan sterilisasi. Nah, apa indikasinya? Yang pertama itu adalah indikasi medis ya. Apabila bunda-bunda misalnya bunda punya penyakit jantung, ginjal atau paru-paru yang kira-kira membahayakan bunda, itu disarankan untuk sterilisasi. Yang kedua, indikasi herediter. Itu apabila bunda-bunda memang kalau misalnya hamil berarti itu sangat-sangat membahayakan bayi bunda yang akan lahir nantinya. Misalnya seperti penyakit hemofilia. Yang ketiga, kemudian itu ada namanya indikasi ekonomi. Indikasi ekonomi itu apabila bunda-bunda merasa kalau seandainya memang punya anak itu menambah beban biaya bunda dalam kehidupan. Yang keempat itu adalah indikasi kontrasepsi. Indikasi kontrasepsi ini sebenarnya nggak mengganggu atau membahayakan bunda ya, tapi ini memang biasanya memang permintaan dari pasangan memang benar-benar pengen hamil. Tapi kembali lagi, syaratnya harus benar-benar sukarela dan persetujuan dua belah pihak benar-benar pengen steril. Oke, dan yang terakhir itu adalah indikasi obstetrik. Indikasi obstetrik ini misalnya bunda bekas operasi lebih dari 2 kali dan usia lebih dari 35 tahun, atau bunda memiliki banyak anak seperti multipara dan lebih dari 35 tahun. Tapi memang usia ini tidak mutlak ya, dan bunda juga merasa cukup, dan kita biasanya akan memang menyarankan untuk sterilisasi. Apabila bunda merasa termasuk dalam 5 ini, berarti bunda bisa untuk melakukan sterilisasi. Atau kalau bunda ragu, silahkan bunda diskusi dengan dokter kandungan di tempat bunda-bunda juga ya. Khusus untuk bunda-bunda yang baru selesai melahirkan secara normal, bisa langsung dalam 24 jam
Nah, untuk resiko secara umum dengan riwayat Bunda Fendi 3 kali operasi sebelumnya, yaitu yang pertama, resiko plasenta tertanam di dalam rahim, atau kita bilang dengan plasenta akreta ya. Ini ada resiko untuk perdarahan dan angkat rahim selanjutnya apabila benar-benar terjadi. Yang kedua, resiko dengan bekas operasi 3 kali ya. Itu kan berarti kan jaringan parut akan semakin banyak dan ada resiko tersangkutnya organ lain seperti usus dan kandung kemih ke rahim ya. Nah, itu ada resiko untuk cedera organ pada saat operasi selanjutnya. Nah, yang ketiga itu resiko perdarahan. Nah, dengan riwayat bekas operasi 3 kali kan berarti otot rahimnya, secara umum otot rahimnya kan sudah menipis. Nah, pada saat terjadi perdarahan, itu rahim sulit kontraksi sehingga resiko perdarahan sulit untuk dicegah. Nah, tapi kembali lagi, yang namanya pengen punya anak ini juga namanya ikhtiar kan. Ikhtiar dari bunda di rumah. Kalau memang bunda memang benar-benar pengen punya anak ya bismillah. Tapi ingat, diskusikan lagi sama dokter kandungan bunda pada saat pemeriksaan ya. Karena kalau misalnya bunda benar-benar menerima segala resiko yang saya katakan tadi dan ingin tetap melanjutkan kehamilan, bunda harus benar-benar terkontrol pada saat kehamilan dan benar-benar di bawah pengawasan dokter kandungan untuk mengurangi resiko yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Oke, tapi bismillah, saya doain apapun yang terjadi untuk bunda-bunda di rumah yang belum punya anak dan pengen punya anak, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Oke, saya rasa cukup sekian ya beberapa pertanyaan tentang seputar sterilisasi. Tentunya semoga bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah. Seperti biasa, jangan lupa sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.